Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali teman-teman pada perkuliahan minggu ke-7, yang mana topik pada minggu ke-7 ini akan membahas tentang manajemen, definisi manajemen, dan juga fungsi-fungsi manajemen. Yang mana seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita bersama-sama memasuki sesi pembacaan doa terlebih dahulu, agar kita semua diberikan kelancaran dan juga kemudahan di setiap kelas yang kita tempuh. Di sini saya akan menghantarkan secara Islam, untuk yang non-muslim nanti disesuaikan dengan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Robitu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rusulah wabi zikri ilman wal zukri fahman. Ya Allah, ya Rahmanirrahim, kami ridho Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Ikutan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman, seperti biasa saya akan membacakan pembahasan yang akan kita pelajari pada minggu ke-7 ini, sebelum nanti akan dibahas oleh pembahasan utama oleh Bapak Dr. Haji Heru Setiawan SMM. Saya izin share PowerPoint terlebih dahulu. Mudah-mudahan sudah terlihat ya teman-teman. Baik. Untuk PowerPoint dan juga bahan ajar seperti biasa sudah Bapak di-share di ICL. Mohon untuk teman-teman sebelum menonton video bahan ajar, terlebih dahulu untuk melihat atau mendownload PPT dan juga bahan ajar yang telah Bapak upload di ICL. Baik, teman-teman, pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang manajemen, yang mana dimulai pembahasan pertama. Pengertian manajemen itu secara umum merupakan proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pengarahan, dan juga proses pengendalian atau controlling atau pengawasan anggota organisasi, kemudian penggunaan sumber-sumber daya organisasi maupun unsur manajemen secara efektif dan juga efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Yang mana teman-teman di dalam manajemen itu sendiri terdapat berbagai macam fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengimplementasian, yang mana proses perencanaan tersebut merupakan proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecerundukan di masa yang akan datang, dan penuaan strategi serta teknik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Kemudian proses pengorganisasian merupakan proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang kita susun di dalam proses perencanaan tersebut mampu didelegasikan kepada individu-individu di dalam suatu organisasi tersebut. Yang mana teman-teman, sebaik apapun perencanaan yang kita lakukan, tapi jika teman-teman tidak mampu melakukan pengorganisasian yang baik, kan itu akan sia-sia gitu ya teman-teman. Untuk itu, suatu perencanaan yang baik itu ya harus diorganisasikan dengan baik juga kepada individu-individu di dalam organisasi. Nah, selanjutnya adalah tahap implementasi, tahap yang paling penting, yang mana tadi proses visi dan misi, strategi, taktik itu telah kita buat, telah kita rencanakan, kemudian rencana tersebut telah kita organisasikan, telah kita delegasikan kepada individu di dalam organisasi tersebut. Kemudian yang tahap selanjutnya adalah action atau implementasi dari rencana yang telah kita susun tersebut, yang mana proses implementasi tersebut merupakan dijalankan oleh seluruh pihak di dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan bentuk kesadaran dan produktivitas yang tinggi, yang mana di sini peran sebagai seorang manajer itu sangat penting di dalam tahap pengimplementasian, karena seorang manajer tersebut harus mampu memotivasi individu-individu atau karyawan tersebut untuk dapat menjalankan rencana untuk dapat menjalankan strategi-strategi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan tahap terakhir adalah proses pengawasan atau controlling, yang mana visi misi strategi yang telah kita tetapkan dengan baik, kemudian telah diorganisasikan dengan baik,
kepada individu-individu di dalam organisasi, kemudian telah diimplementasikan dengan baik. Nah, proses-proses tadi tersebut haruslah diawasi dan juga dikontrolling, dikendalikan agar visi dan misi itu dapat tercapai sesuai dengan harapan dari organisasi tersebut. Nah, jika semua visi misi tersebut tidak kita lakukan pengawasan, tentunya akan segala segala permasalahan di dalam organisasi yang membuat tujuan tersebut tidak tercapai, tidak sesuai dengan arah tujuan yang telah ditetapkan, dengan adanya controlling tersebut akan lebih terkendali. Yang mana jika ada yang kesalahan, manajer tersebut dapat langsung melakukan action jika ada masalah-masalah sehingga rencana tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya gitu. Itu adalah proses terakhir di dalam fungsi manajemen yang mana teman-teman di dalam perkuliahan hari ini akan mengulas seputar tadi 4 fungsi tadi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan juga implementasi atau action, dan terakhir ada proses pengawasan. Nah, itu merupakan subbahasan yang akan kita pelajari pada minggu ke-7 ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya marilah kita bersama-sama menuju pembahasan utama yang akan dihantarkan oleh Bapak Dr. Haji Heru Setiawan SMM. Baik, kepada Bapak kami persilahkan. Ya, hatur nuhun Kang Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Puji serta rasa syukur kita hantarkan, kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Insya Allah kita akan membahas materi ke-7 ya, dari rangkaian materi-materi dari materi pertama sampai menjelang UTS ini. Jadi sebelum UTS, saudara sudah diberikan 7 materi. Insya Allah materi pengantar bisnis manajemen ini, saudara sudah mendapatkan informasi terkait dengan perusahaan. Karena perusahaan ini adalah organisasi yang sengaja dibentuk untuk memperlancar dan memudahkan dalam mencapai keinginan, harapan, atau tujuan. Ya. Kalau bisnis orientasinya pasti untuk mendapatkan keuntungan. Dari mulai perusahaan perseorangan, perusahaan kecil, perusahaan menengah, sampai perusahaan berskala besar. Saudara sudah mendapatkan informasi, perusahaan ini lembaga sosial, dengan demikian dia harus betul-betul ramah terhadap lingkungan dan tidak boleh merugikan lingkungan. Baik, lingkungan perusahaan juga sudah kita bahas, sudah kita diskusikan. Kemudian bagaimana mengelola perusahaan, bagaimana fungsi-fungsi perusahaan ini berjalan dengan baik melalui kegiatan yang disebut dengan manajemen. Ya. Manajemen ini tidak lain adalah mengurus, mengatur, atau mengelola. Jadi manusia yang memiliki sifat-sifat ilahiyah, yaitu berilmu. Jadi untuk mendapatkan ilmu itu harus belajar ya. Dengan ilmu kita akan bisa mengurus, mengatur, atau mengelola. Di alam semesta ini diurus, diatur oleh Allah. Sehingga harmonisasi dalam prosesnya ini luar biasa. Sangat teratur, sangat harmoni, dan memberikan kenyamanan. Demikian juga perusahaan. Perusahaan kalau tidak diurus, tidak diatur, ini tidak akan harmoni di dalamnya. Tidak akan mungkin bisa merealisasikan apa yang dijadikan tujuan sebagai sasaran akhir. Untuk lebih jelasnya, subbahasannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Iqbal ya. Saya akan membahas secara bertahap sesuai dengan sistematika pertemuan dari minggu ke-7 ini. Saya akan share screen kan. Saya perbesar ya. Baik, minggu ke-7 kita akan membahas
manajemen dalam organisasi. Dari mulai tadi pengertian, fungsi-fungsi, sampai bagaimana menjalankan atau melaksanakannya. Ini tadi subbahasannya ya sudah dibahas. Berikut intisari cakupan dari setiap subbahasan. Sekarang kita langsung masuk ke pengertian manajemen. Coba kita lihat, kita baca dalam hati dan kita logikakan, sementara saya akan menjaharkan. Semoga dengan apa yang saya jaharkan ini bisa lebih mudah untuk dilogikakan agar bisa dipahami. Jadi manajemen ini berasal dari kata to manage dalam bahasa Inggrisnya, yang berarti mengelola atau mengatur. Apapun yang tidak dikelola atau tidak diatur, pasti semeraut atau istilahnya acak-acakan, tidak beraturan. Ada definisi dari Mary Parker Follett. Dia mengatakan manajemen itu tidak lain adalah seni untuk menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Karena manajemen ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajer, pimpinan dalam perusahaan bisnis. Nah, pimpinan itu tidak melakukan dengan kedua tangannya, melainkan melalui bantuan bawahan. Jadi sumber daya yang dimiliki oleh organisasi itu kan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Jadi unsur yang utama dari sumber daya perusahaan itu ada sumber daya manusia. Sebagaimana yang sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya, man, money, material, mesin, method. Man ini merupakan unsur pertama dan utama. Manusia punya sensitivitas, punya harga diri, karena dia punya perasaan dan tidak mau terkoyak kehormatan dan harga dirinya, maka seorang pemimpin di dalam merubah perilaku melalui pengarahan itu harus menggunakan unsur seni. Artinya pada saat mendelegasikan tugas, merintahkan bawahan itu harus dengan kata-kata yang manusiawi, yang memungkinkan orang yang sedang disuruh tidak tercampakkan harga dirinya. Dan disuruh itu kan tidak menyenangkan, tetapi kalau melalui cara yang manusiawi, melalui seni yang dimiliki oleh seorang pemimpin, orang yang sedang kita suruh itu tidak merasa sedang disuruh. Dia happy, dia senang untuk menjalankannya. Ya dahului dulu, misalnya kalau bahasa Indonesia itu, mari kita kerjakan sama-sama. Please kalau bahasa Inggris mah, punten kalau bahasa Sunda mah, punten kurang dambalkeun ieu pekerjaan yang memang harus segera diselesaikan. Itu ya. Jadi seni ini unsur keindahan yang memungkinkan kalau pimpinan berbicara itu nyaman didengar. Dan hati ini juga merasakan tidak tersinggung. Ini kaitannya seni, segala sesuatu yang menyangkut unsur keindahan, ketentraman, kenyamanan. Baik, ini yang kedua, Liang Li, Liang Li lengkapnya. Dia mendefinisikan manajemen itu ilmu dan seni dalam merencanakan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengontrolan daripada benda dan tenaga manusia. Khususnya tenaga manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu. Ini oleh Liang Li ya. Jadi silakan saudara, adik-adik mengutip berbagai definisi dari pendapat pakar. Tapi kalau sudah mengutip, nanti kita harus bisa menyarikan, menyimpulkan. Sehingga kita memiliki keluasan dari beberapa referensi yang kita baca. Coba satu lagi ini. Dari pendapat Daikin. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, serta pengontrolan
terhadap sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, secara efektif dan juga efisien untuk mencapai tujuan. Nah, dari kesimpulan ini, kita harus menyiratkan dari beberapa sumber yang kita kutip bahwa manajemen itu adalah ilmu seni. Ilmu itu segala sesuatu yang sudah teruji kebenarannya melalui tahapan yang jelas ya, secara sistematis sehingga kronologisnya kelihatan berurut tuh. Ada yang mengatakan seni itu tidak lain sesuatu yang memang dikondisikan untuk kelihatan sistematikanya, ada metodenya, ada alat analisisnya, dan bisa disimpulkan, kemudian nanti dijalankan, hasilnya bisa terlihat dan dirasakan bahwa ini berhasil dijalankan. Itu ilmu. Jadi segala sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam tanda kutip nih, kebenaran dalam batasan logika sudut pandang manusia. Karena sebenar-benarnya ilmu itu adalah kalamullah. Jadi wahyu yang diturunkan kepada para nabi melalui malaikat Jibril. Itu yang kita kenal dengan kitabullah ya. Kitab yang wajib kita imani itu ada Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Itu sebenar-benarnya ilmu. Ilmu yakin. Ilman yakin, hakul yakin. Baik. Pengertian yang kita bahas ini berdasarkan referensi dari orang-orang yang melakukan penelitian pada waktu, tempat, dan media yang berbeda. Boleh kita jadikan sumber bacaan sebagai inspirasi yang bisa mengilhami kepada kita agar bisa membuat definisi tersendiri. Ya. Ilmu seni, tadi seni sudah dijelaskan ya, segala sesuatu yang menyangkut keindahan. Karena yang akan kita kendalikan, yang akan kita berikan inspirasi berupa pengarahan adalah manusia utamanya. Manusia itu punya sensitivitas, untuk itu dalam memberikan arahan, dalam mendelegasikan tugas, itu harus menggunakan unsur-unsur seni. Baik, fungsi utama dari manajemen ini ada 4 ya. Ini kalau disingkat POAC, planning, organizing, executing, dan controlling. Apa itu perencanaan? Apa itu pengorganisasian? Apa itu pengimplementasian atau pengerahan? Apa itu pengendalian dan pengawasan? Nanti kita akan bahas ya secara singkat, sederhana, tapi mudah-mudahan bisa lebih dipahami. Coba kita lihat. Nah, ini kegiatan dalam fungsi manajemen tampak alur yang menunjukkan arah tahapan dari setiap fungsi. Jadi fungsi ini merupakan sistem ya, yang di dalamnya terdiri dari sub-subsistem. Subsistem ini disusun didasarkan atas prioritas, mana yang harus didahulukan, berikutnya, dan yang terakhir kegiatan apa dari fungsi. Kita lihat planning, kemudian dilanjutkan organizing, executing atau leading, dan controlling. Ya seperti itu tahapannya, yang ditujukan oleh garis yang ada panahnya. Jadi apapun yang akan kita lakukan, kalau kita sudah tahu tentang ilmu manajemen, buat rencana dulu. Kalau dalam konsep Islam, baik tidaknya sebuah kegiatan sangat tergantung dari bagaimana kita menyempurnakan niat. Gitu ya. Apa itu niat atau perencanaan? Nanti kita lihat berbagai definisinya. Sehingga kita bisa terinspirasi dari definisi itu. Intinya, planning itu penentuan tujuan. Apa yang ingin kita capai dari sebuah proses kegiatan yang dilakukan. Kemudian bagaimana untuk mencapainya, jadi langkah yang terbaik. Karena di sana ada penentuan budgetnya, kemudian ada penentuan standar waktunya,
yang kesemuanya akan dijadikan rujukan untuk menuntun langkah-langkah kegiatan yang dilakukan di kemudian hari. Jadi perencanaan ini sebagai pedoman untuk menuntun langkah-langkah kegiatan yang akan kita jalankan dalam mencapai tujuan. Ya, sebetulnya manajemen ini hanya 3 ya, planning, kemudian laksanakan, dan kendalikan. Tapi di dalam perencanaan ini akan lebih baik dan memungkinkan untuk bisa dilaksanakan, harus ada kegiatan organizing atau pengorganisasian. Jadi ada yang mengatakan pengorganisasian ini proses kerja rancang untuk memilah dan menentukan kegiatan, serta melengkapi berbagai infrastruktur, berbagai alat, dan perlengkapan yang akan menunjang di dalam pelaksanaan kegiatan. Maka di sini sekilas tampak di organizing ini tersirat atau dideskripsikan penentuan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas yang dapat dilakukan. Jadi kalau kita mau berbisnis, kemudian dengan menawarkan suatu produk, dan produk itu harus dibuat dulu, kemudian ditawarkan ke masyarakat, kemudian hasilnya harus kita catat dalam administrasi keuangan, dan setiap bagian yang kita pakai, baik itu dari produksi, pemasaran, keuangan, itu harus kita rekrut, kita latih, kita pelihara, itu ada kegiatan SDM. Jadi masing-masing fungsi yang ada, yang kita perlukan, ini harus dibuat dalam struktur yang lengkap, begitu ya. Kalau misalnya bisnis ini memerlukan bagian produksi, ya buat aja bagian produksi. Hasil produksi harus dipasarkan, buat bagian pemasaran. Hasil pemasaran harus kita bukukan menjadi administrasi pencatatan keuangan supaya kelihatan ini bisnisnya maju atau enggak, untungnya berapa, kan begitu. Nah, jadi membuat struktur dulu ya, siapa pemimpinnya, kemudian ada bagian-bagian operasional di bawahnya, produksi, pemasaran, keuangan, bagian SDM. Sehingga mereka yang ditempatkan di setiap bagian itu jelas tugas dan tanggung jawabnya. Masing-masing bagian tentunya harus diperlengkapi dengan berbagai infrastruktur ya. Bagian produksi ya harus ada mesin atau alat untuk memproduksinya. Demikian juga bagian pemasaran, misalnya transportasi untuk mengangkut hasil produksi ke tempat-tempat yang memungkinkan konsumen itu akan mudah untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkannya. Demikian juga bagian administrasi keuangan. Ya, alatnya ya tentunya harus ada seperangkat komputer dan alat untuk menunjukkan bahwa ini progres dari sebuah aktivitas organisasi itu memang ada untungnya. Untuk membuat laporan keuangan nanti bisa di-print dan dilihat oleh pimpinan seperti apa laporan bukti labanya, bagaimana keadaan neracanya, seperti apa rasio-rasionya. Itu tugas bagian administrasi keuangan. Kemudian kalau sudah infrastrukturnya lengkap, bagian-bagiannya tersedia, maka fungsi seorang pemimpin harus menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang paling bertanggung jawab untuk tadi bagaimana agar apa yang direncanakan yang sudah dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai untuk bisa dioptimalkan pemanfaatan melalui pelaksanaan yang disebut dengan act-tweeting. Kemampuan memimpin dalam act-tweeting ini dominannya bagaimana seorang pimpinan bisa menunjukkan dirinya akan dapat merubah perilaku yang mengarah kepada apa yang dia kehendaki sesuai dengan yang digariskan dalam perencanaan.
Jadi activating di sini adalah proses pelaksanaan dan pemotivasian anggota organisasi agar perencanaan dapat dijalankan. Fungsi yang terakhir yang tentunya tidak kalah pentingnya dengan fungsi-fungsi sebelumnya, yaitu controlling. Jadi controlling ini kegiatan untuk memonitor yang memungkinkan bisa mendeteksi kalau ada penyimpangan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan, kemudian diinstruksikan kalau penyimpangan itu sudah dalam batas toleransi yang dimaafkan, ini harus dikembalikan kepada yang seharusnya. Yaitu proses perbaikan. Aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan dapat tercapai. Jadi controlling ini bukan di akhir kegiatan, ya, tapi harus dilakukan pada saat pekerjaan itu dijalankan. Sehingga berbagai penyimpangan bisa secara dini akan terdeteksi dan kita koreksi untuk mendapatkan perbaikan yang seharusnya. Yang memungkinkan kegiatan ini akan berjalan secara efektif dan efisien. Efektif ini didasarkan atas standar-standar yang harus diperhatikan dan bisa dicapai. Kalau efisien mengarah kepada bagaimana agar kegiatan ini tidak terindikasi adanya pemborosan, baik itu dalam penggunaan sumber daya maupun dalam menggunakan waktu. Garis titik-titik kelihatan bahwa tidak ada satu kegiatan pun yang tidak berhubungan dengan kegiatan lain. Contoh misalnya pada saat melakukan pengorganisasian, ini harus melihat seperti apa perencanaan yang telah digariskan. Bagian-bagian apa yang dibutuhkan, melihat tujuannya. Kalau tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari produk yang dibuat, berarti produk dibuat itu melalui bagian produksi. Sehingga pada saat membuat struktur organisasi, bagian produksi harus diadakan. Demikian juga hasil produksi harus dipasarkan. Harus dibentuk bagian pemasaran dan selanjutnya. Pada saat activating yang dikendalikan, yang diberikan arahan, dimotivasi oleh pimpinan itu, ya bukan salah satu bagian, tapi seluruh bagian. Karena seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap semua aktivitas yang ada di perusahaan. Makanya seorang pemimpin, ya ilmunya harus komprehensif, ya luas, menyeluruh. Pada saat memberikan arahan, dia menyentuh kepada berbagai persoalan yang ada di bagian produksi, bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian SDM. Yang memungkinkan semua terinspirasi dari arahan seorang pemimpin. Semua terbangkitkan semangat untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan kewajiban di masing-masing bagian. Dan pengendalian ini adalah fungsi untuk meyakinkan apa yang dia delegasikan, yang dia arahkan, ini berjalan dengan baik. Dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh para bawahan. Jadi seorang pemimpin pada saat mendelegasikan tugas yang lebih besarnya lagi, yakinkan bahwa apa yang didelegasikan itu bisa dijalankan melalui fungsi pengontrolan. Jadi tidak lantas sudah didelegasikan itu tugasnya beres, justru yang harus diyakinkan, coba fungsi kontrol ini harus betul-betul dilakukan terjun ke bawah. Yakinkan para bawahan menjalankan perintah yang didelegasikan dari seorang pemimpin. Dan apabila ada penyimpangan, seorang pemimpin harus mengetahui terlebih dahulu kalau bawahannya tidak menyadari. Kasih tahu, instruksikan untuk mendapatkan perbaikan sebagaimana yang ada di standar operating prosedur yang sudah ditentukan pada saat membuat perencanaan. Kurang lebih seperti itu gambar kegiatan bagaimana fungsi-fungsi manajemen bisa dijalankan secara sistematik, berkesinambungan, dan
saling berinteraksi antara satu fungsi dengan fungsi lainnya. Kemudian kita logikakan dulu untuk memahami apa itu perencanaan. Perencanaan ini ya identik dengan kegiatan berpikir ya. Karena nanti akan menghasilkan sebuah konsep atau susunan secara sistematik mengenai langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan di kemudian hari dengan didasarkan pada pertimbangan atas potensi sumber daya yang kita miliki, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, untuk mencapai tujuan. Kan begitu. Jadi perencanaan ini tidak lain adalah sebuah konsep yang logis, sistematik, berurut, berisikan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menuntun ke arah apa yang kita ingin capai berupa tujuan dengan memanfaatkan sumber daya, ya, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya melalui penerapan fungsi-fungsi yang ada. Jadi nanti setelah perencanaan kan pengorganisasian, kemudian pelaksanaan dan pengendalian. Kemudian tahapannya tadi untuk menentukan rencana tentunya harus melalui kegiatan yang disebut dengan forecast. Memprediksi, memperkirakan, meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, peluang apa yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan berupa tujuan. Itu forecasting ya. Jadi meramalkan. Seorang manajer harus bisa meramalkan dengan mengestimasi data historis. Kita kan punya perjalanan di masa lalu. Nah, perjalanan ini akan kita jadikan alat untuk bisa memprediksi kondisi di masa yang akan datang dengan mempelajari catatan-catatan dari track record yang sudah kita capai di masa lalu. Jadi alat untuk meramalkan itu adalah salah satunya data historis. Digabungkan dengan data-data saat ini dan ramalan ke depan bagaimana. Untuk menentukan tujuan ya, berupa establish projective, itu tujuan di masa yang akan datang. Kemudian bagaimana mencapai tujuan, kita akan membuat program berupa tindakan, tahapan, kegiatan untuk mencapai tujuan tadi. Masing-masing program harus jelas schedule atau batasan waktu yang bisa digunakan secara efektif tadi, efisien ya. Kemudian kita tentukan itu bagaimana efisien ini budgetnya. Jangan sampai apa yang sudah kita rumuskan untuk dianggarkan itu ditabrak sehingga anggaran yang sudah ditetapkan pelaksanaannya melebihi dari apa yang sudah ditetapkan. Ini namanya deviasi. Jadi deviasi itu harus ditinjau dan dievaluasi. Apakah ini masih dalam batas toleransi atau harus segera dilakukan tindakan perbaikan dan dicari faktor penyebabnya kenapa ini bisa terjadi pembengkakan sehingga melanggar dari budget yang telah ditentukan. Itulah seorang manajer ya, sebagai pemikir, sebagai analis, dan sebagai orang yang harus melakukan tindakan untuk memperbaiki. Ini konsep dari perencanaan. Jadi sekali lagi perencanaan itu adalah kemampuan seorang manajer di dalam membuat konsep, konsep yang logis dan harus tertulis nih. Karena yang menjalankan nanti para bawahannya. Jadi pada saat manajer memberikan arahan, itu kalau hanya dengan lisan bisa lupa. Tapi kalau konsep ini sudah tertulis, maka konsep perencanaan ini akan dijadikan pedoman sebagai petunjuk untuk menuntun langkah-langkah dari setiap aktivitas dalam mencapai tujuan. Konsep logis tertulis yang tersusun secara sistematis berupa langkah, tindakan, kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Sumber daya yang ada itu sumber daya manusia yang utama dan sumber daya lainnya. Mesin, uang, metode,
dan berbagai peralatan lain. Itu harus dioptimalkan pemanfaatan secara efisien dan efektif. Tidak boleh ada terindikasi adanya pemborosan. Karena intinya seorang manajer harus mengupayakan bahwa yang dilakukan ini biayanya optimal, ya, tidak ada indikasi pemborosan. Kemudian nanti di dalam menentukan harga pun marginnya tidak boleh terlalu besar karena kita punya kompetitor. Jadi pada saat kita menawarkan dan menyediakan barang atau jasa kepada konsumen atau masyarakat, ini dengan kualitas tertentu dan harganya yang pantas. Sebab kita akan berhadapan dan bertanding dengan kompetitor. Apakah kita akan menjadi sosok pemenang karena unggul dalam kualitas dan harganya juga sangat rasional, begitu, sepadan dengan kualitasnya. Yang memungkinkan kalau perusahaan yang efisien dan otomatis efektif ini akan sulit untuk dilawan oleh para kompetitornya. Sehingga yang kita lakukan ini akan melahirkan sesuatu yang mendapatkan respon positif dari masyarakat dan sulit untuk ditandingi oleh para kompetitor. Karena sudah mengoptimalkan ikhtiar tadi dari penyempurnaan di dalam membuat konsep logis, rasional, dan sistematis. Ini kaitannya dengan perencanaan, ya. Coba kita lihat, nah, urutan dari kegiatan perencanaan ini apa? Tadi secara tersirat sudah ditentukan, ya. Yang pertama forecasting atau meramalkan kondisi yang akan datang. Jadi peramalan ini akan bisa dilakukan tatkala kita memiliki data historis, ya, yang sudah kita lakukan berupa berbagai prestasi, keberhasilan, misalnya seperti apa tren peningkatannya, dan seorang manajer harus berasumsi masa lalu seperti ini, masa yang akan datang pun tidak terlalu jauh dari apa yang sudah kita lakukan. Namun demikian, pasti harus ada perubahan ke arah yang lebih baik dengan mengkolaborasi data historis, data terkini, dan data estimasi, hasil estimasi, kemudian kita proyeksikan untuk dijadikan forecast, sehingga akan terlihat bagaimana peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk keberuntungan perusahaan di masa yang akan datang. Ini kaitannya dengan meramalkan, ya. Jadi proses kegiatan meramalkan seorang intelektual itu tidak boleh dikaitkan dengan terawangan dari para dukun ramal, ya. Melainkan kita harus didasarkan atas data-data yang faktual, yang memang bisa kita lihat secara nyata, real, yang memungkinkan kita bisa memprediksi berbagai kondisi dan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan di masa yang akan datang. Apabila sudah kita lihat peluang di masa yang akan datang, tujuan kita seperti apa? Tujuan itu harus tertulis, ya, targetnya bagaimana. Kita ingin mendapatkan keuntungan berapa persen dari total aktiva yang kita gunakan, misalnya. Atau berapa persen keuntungan yang kita ingin dapatkan proyeksinya dari keuntungan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya taruhlah misalnya 25%, sekarang dinaikkan menjadi 35%. Kalau targetnya dinaikkan, tentunya upayanya pun harus ditingkatkan semua. Dari mulai volume produksi, kemudian, ya, target penjualan, dan berbagai aktivitas bagian-bagian yang terkait di dalamnya yang memungkinkan target itu bisa tercapai. Jadi ada ikhtiar yang lebih dari apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Itu namanya produktivitas, ya. Jadi produktivitas itu nilai lebih yang harus kita upayakan untuk bisa dicapai. Jadi hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu namanya produktif, ya. Jadi ada nilai lebih yang memang harus kita lakukan dari waktu ke waktu. Kemudian merumuskan program. Merumuskan program
Ini berupa urutan kegiatan untuk mencapai tujuan dari target-target yang kita tentukan, di mana target ini kita upayakan untuk terus menunjukkan adanya kemajuan berupa peningkatan. Jadi menentukan urutan itu tadi harus runtut ya, sistematis berdasarkan skala prioritas. Mana yang harus didahulukan, mana kegiatan berikutnya, mana yang bisa dijalankan secara bersama-sama, sehingga tujuan yang sudah ditentukan bisa kita capai tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat dari apa yang bisa kita capai, berapa persen tadi. Kalau misalnya bisnisnya ingin mendapatkan keuntungan 35% dari total aset yang kita jalankan, dan ini dikatakan aman setelah kita lihat produk kompetitor, berapa mereka memasang harga dari produk yang sama, dan kita dinyatakan aman begitu, dengan kualitas yang kita miliki dan harga yang kita tentukan. Karena seorang pebisnis ya tidak boleh lengah, begitu dia harus melihat kondisi eksternal, salah satunya melihat apa yang dilakukan dan ditargetkan oleh para kompetitor. Jadi kompetitor ini adalah lembaga yang melakukan aktivitas yang sama dengan yang kita sediakan. Dan mereka harus terus dimonitor, diwaspadai. Dan kita harus dinyatakan aman dan tetap bisa menjadi pemimpin pasar. Ya, idealnya seperti itu. Kemudian dari setiap urutan kegiatan harus jelas batasan waktu. Kalau saudara misalnya ingin menjadi seorang sarjana dalam kurun waktu yang telah ditentukan 4 tahun taruhlah, dengan IPK tidak kurang dari 3,0, nah itu yakinkan begitu, tidak boleh 6 tahun, apalagi 7 tahun dihabiskan. Walaupun IPK-nya misalnya di atas 3,5 tapi waktunya 7 tahun, saudara tidak dinyatakan sebagai mahasiswa yang lulus dengan cum laude karena tidak memperhatikan batasan atau target waktu. Ini waktu ini sangat penting ya. Time is money. Orang Barat mengatakan waktu itu adalah uang. Pada saat kita tidak memanfaatkan dengan waktu, konsekuensinya kita membuang uang kan. Sama saudara juga kalau kuliahnya lama, ya saudara akan mengeluarkan uang lebih banyak. Belum lagi waktu. Gitu ya. Orang lain sudah bekerja, sudah mau menikah, saudara masih harus mengajukan proposal untuk menyusun skripsi. Allah pun menggariskan kan dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad terkait dengan jangan main-main dengan waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Allah bersumpah demi waktu, semua manusia itu dalam keadaan rugi. Kecuali mereka yang memanfaatkan waktu dengan baik melalui keimanan yang kokoh, banyak melakukan amal-amalan yang soleh, saling memberitahu dalam kebaikan, dan berbuat sabar untuk menjalani proses, tidak boleh diam, ya, bergerak dan bergerak. Itu kaitannya dengan waktu. Kemudian budget. Jadi budget ini berupa anggaran ya, yang sudah diperhitungkan, sudah kita lakukan dengan berbagai upaya agar apa yang dianggarkan ini merupakan pengeluaran-pengeluaran yang betul-betul optimal, tidak ada indikasi pemborosan. Jadi kalau kita menganggarkan untuk membeli bahan baku, untuk perawatan, pemeliharaan, berbagai peralatan yang akan kita keluarkan, ini betul-betul sudah diprediksi, diperkirakan secara cermat dan akurat. Sehingga budget ini tidak boleh dilanggar. Dan pada akhirnya kita taat terhadap anggaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan tidak ada indikasi bahwa berbagai aktivitas ini menggunakan biaya yang melebihi dari yang sudah ditentukan. Jadi budget ini sesuatu yang penting untuk standar keberhasilan di dalam menjalankan berbagai aktivitas. Kalaupun ada penyimpangan berupa kelebihan, itu harus
segera dideteksi untuk diketahui apa faktor penyebab. Kalau tahapan dalam perencanaan ini sudah bisa dilakukan dengan baik, ini menunjukkan keberhasilan di dalam pelaksanaan. Ini akan dijadikan rujukan, panduan, pedoman untuk menuntun langkah-langkah kegiatan. Coba kita langsung masuk ke tahap berikutnya ya, pengorganisasian. Jadi pengorganisasian ini identik dengan proses bagaimana taktik dan strategi yang telah dirumuskan dalam perencanaan melalui pembuatan struktur organisasi yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga pemilihan struktur ini merupakan pemilihan struktur yang tepat dan dirasakan nanti akan tangguh untuk menjalankan berbagai aktivitas didasarkan pada fungsi-fungsi dan menempatkan orang-orang yang kualifikasinya handal sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian sistem lingkungan juga menunjang dan akan kondusif, baik itu lingkungan internal maupun eksternal, yang akan memastikan semua pihak dalam organisasi bisa bekerja sama secara efektif, efisien dalam mencapai tujuan. Ingat, ada efektif, efisien. Ini ukuran atau standar keberhasilan seorang manajer. Ya. Efektif ini ukuran-ukuran standar-standar yang harus dicapai yang menunjukkan kualitas yang ingin kita sediakan kepada masyarakat dari produk yang kita buat. Efisien itu tidak ada indikasi pemborosan waktu dan juga biaya. Kemudian kegiatan dari pengorganisasian itu yang pertama mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Jadi kalau ada orang yang berlatar belakang sarjana manajemen, lihat misalnya dia spesialisasi, kekhususan dan peminatannya lebih dominan penguasaan kemana. Kalau memang mata kuliah manajemen operasi yang besar dan itu menunjukkan penguasaan, kemampuan dari mata kuliah itu tidak diragukan, ya dia secara umum bisa dialokasikan di bagian produksi misalnya. Tapi tidak cukup hanya melihat nilai ataupun IPK, harus dikonfirmasi, diklarifikasi melalui wawancara juga. Ya, syukur-syukur ada sertifikat pendamping ijazah yang menunjukkan dia memiliki keahlian di bidang kekhususan tertentu. Kan dalam perusahaan itu ada bidang-bidang kekhususan ya, ada produksi, ada pemasaran, ada keuangan. Ya, lihat saja dari transkrip nilainya. Atau dia membuat tugas akhirnya ke bidang mana kan. Yang memungkinkan seorang manajer SDM ini bisa mengalokasikan sumber daya itu berdasarkan atas latar belakang pendidikan, bakat, dan minat. Yang memungkinkan tidak terjadi kesalahan penempatan the right man on the right place. Itu salah satu slogan yang mengindikasikan bahwa penempatan itu harus sesuai dengan bakat dan minat atau latar belakang pendidikan. Kemudian menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Jadi struktur organisasi ini akan tampak dari atas ke bawah menunjukkan garis pendelegasian atau perintah ya. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas menunjukkan garis pertanggungjawaban dari apa yang sudah dijalankan untuk dilaporkan. Dari samping kiri ke kanan ke samping itu garis koordinasi. Dan struktur ini menunjukkan penghubung dari satu level ke level yang lain. Baik itu secara horizontal maupun vertikal ya. Sehingga akan terlihat seperti apa koordinasi, pertanggungjawaban dan garis perintah. Kemudian ada kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Ini dalam pengorganisasian ternyata untuk mendapatkan orang-orang yang akan menduduki
di bidang-bidang sesuai dengan latar belakang pendidikan, minat dan bakatnya itu ya melalui tadi rekrutmen, seleksi, dan pelatihan. Jadi memberikan informasi siapa yang punya latar belakang pendidikan di bidang produksi, misalnya, punya pengalaman tidak di bidang ini, kemudian dikonfirmasi, diklarifikasi melalui wawancara. Itu seleksi itu. Nah, setelah cocok, ditempatkan. Setelah ditempatkan, mereka akan diberikan orientasi pekerjaan. Tidak sebatas itu, mereka juga akan diberikan pelatihan secara berkesinambungan agar apa yang dilakukan dari waktu ke waktu semakin menunjukkan kemajuan yang lebih berarti. Dan itu tentunya akan memberikan kontribusi yang lebih baik dari waktu ke waktu sebagai refleksi sumbangsih dari setiap individu terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kemudian kegiatan terakhir dari fungsi pengorganisasian yaitu tadi menempatkan orang sesuai dengan bakat dan minat didasarkan atas latar belakang pendidikan. Ya, intinya ke arah sana. Jadi bukan hanya membuat struktur, tapi yakinkan struktur masing-masing bagian itu ditempati oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi dan diprediksikan mereka bisa menjalankan dan menghasilkan pekerjaan sesuai dengan standar-standar yang harus mereka hasilkan, yang memungkinkan bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk pencapaian tujuan dan kemajuan organisasi. Kegiatan dalam fungsi pengorganisasian. Tadi ini sudah tercover ya di langkah-langkah. Jadi mengalokasikan sumber daya, utamanya sumber daya manusia, didasarkan atas bakat minat yang terlihat dari latar belakang pendidikan, salah satunya. Menetapkan tugas, produksi, keuangan, pemasaran, kemudian menetapkan prosedur yang dilakukan. Jadi masing-masing bagian ada job description-nya. Apa yang harus mereka lakukan, tahapan kegiatannya seperti apa, dari siapa mereka mendapatkan perintah, dan bagaimana cara mempertanggungjawabkan untuk melaporkan apa yang sudah dikerjakan. Dengan bagian mana mereka harus berkoordinasi. Kalau bagian produksi ya dengan bagian pemasaran, dengan bagian keuangan itu harus terus berkoordinasi. Karena pada dasarnya di dalam organisasi itu tidak ada yang bisa bekerja sendiri-sendiri, melainkan harus berinteraksi, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan organisasi. Jadi penetapan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab, ya, pertanggungjawaban. Atasan yang memberikan tugas sebagai kewenangan dia memerintah bawahan. Dari bawahan ke atas, ya pertanggungjawaban dari apa yang diperintahkan dan sudah dijalankan sehingga perlu dilaporkan ke atasannya. Demikian juga pada saat dia menjalankan pekerjaan, dia harus berkoordinasi dengan bagian-bagian yang yang ada di samping kiri kanannya. Kemudian kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat itu sudah pasti ya. Jadi kesalahan penempatan ini akan mengakibatkan terhambatnya penyelesaian pekerjaan. Dan salah satu bagian yang tidak bisa menjalankan tugasnya, maka secara keseluruhan sistem akan terganggu. Karena pada dasarnya perusahaan itu adalah suatu sistem. Masing-masing bagian itu adalah subsistem. Salah satu bagian yang tidak bisa bekerja secara baik, ini akan mengganggu sistem secara keseluruhan. Kurang lebih seperti itu kalau digambarkan dalam sistem organisasi. Kemudian selanjutnya, ini sudah ada perencanaannya, sudah dibuat struktur dan berbagai peralatan yang menunjang untuk menstandarisasi dan memudahkan untuk bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan. Baru tahap berikutnya adalah pengimplementasian, pelaksanaan dari apa yang sudah direncanakan dengan diperlengkapi melalui infrastruktur yang memadai.
Jadi implementasi dan pengarahan seorang pemimpin ini merupakan salah satu unsur keberhasilan dari pelaksanaan apa yang sudah direncanakan. Dapat dideskripsikan, jadi fungsi pengarahan dan implementasi ini adalah proses menjalankan program agar bisa diselenggarakan oleh seluruh pihak. Pimpinan menginstruksikan, memberikan motivasi, memberikan petunjuk ke arah petunjuk yang ahli, begitu. Seperti apa di dalam melaksanakan pekerjaan dari masing-masing bagian. Dan membangkitkan semangat bahwa mereka yakin bisa menjalankan. Motivasi ya, semua pihak tersebut, para bawahan, diberikan dorongan supaya mereka betul-betul mampu menjalankan tugas secara bertanggung jawab, penuh kesadaran, dan diharapkan nanti dari waktu ke waktu menunjukkan adanya peningkatan prestasi. Itu yang diharapkan dari program pengarahan dan implementasi. Nah, kegiatannya, tadi seorang pemimpin tentunya mendelegasikan tugas dengan memberikan instruksi, ya, penjelasan, dan petunjuk ahli. Bagaimana cara melaksanakan suatu pekerjaan. Kemudian implementasi ini tidak lain adalah bagaimana seorang pemimpin memberikan arahan, bimbingan, membangkitkan semangat agar para bawahannya bisa melaksanakan pekerjaan secara efektif, efisien dalam mencapai tujuan. Efektif ini tidak lain adalah apa yang dilakukan harus bisa mencapai standar-standar yang telah ditetapkan, sehingga kualitasnya terjaga. Efisien ini jangan melakukan kecerobohan yang memungkinkan bisa terjadi kesalahan, dan itu akan menunjukkan pemborosan, ya. Jadi kesalahan itu mungkin harus dianulir, bahkan akan dijadikan barang yang di-reject, dibuang. Ini yang akan menimbulkan pemborosan. Jadi yakinkan semua kegiatan didasarkan atas prosedur, langkah-langkah yang sudah digariskan dalam job description. Berbagai penyimpangan yang mungkin bisa terjadi, ini bisa diatasi melalui tadi kehati-hatian. Setiap langkah coba dilihat prosedur pelaksanaannya seperti apa. Kalau terjadi kesalahan, sedini mungkin harus segera terdeteksi, yang memungkinkan akan mudah untuk mengembalikan kepada yang seharusnya, supaya tujuan bisa tercapai. Kemudian seorang pemimpin pun harus terus, jangan bosan-bosan, mengingatkan, menegaskan kembali berbagai aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Karena umumnya manusia itu sifat lupa, sifat ceroboh, begitu. Tapi kalau pemimpin selalu mengingatkan begitu dalam setiap kesempatan, nah insya Allah ini penyimpangan yang disebabkan oleh kelalaian, kecerobohan bisa terus diminimalkan. Kemudian tadi sudah tahap pengimplementasian. Sekarang tahap akhir dari fungsi manajemen itu adalah pengawasan dan pengendalian. Nah, di sini dideskripsikan kegiatan ini tidak lain adalah mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Jadi tahapannya, ingatkan bahwa semua kegiatan ini ada standarnya. Standar ini adalah ukuran untuk dijadikan dasar membandingkan antara apa yang dilakukan dengan yang harus dicapai, kan begitu. Kemudian kalau ditemukan adanya indikasi penyimpangan, nih, didasarkan atas deskripsi, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi. Kalau klarifikasi, koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan, itu tidak lain dari hasil kegiatan membandingkan antara apa yang dilakukan dengan standar-standar yang harus dijalankan, yang harus dicapai. Kalau ada deviasi penyimpangan,
maka penyimpangan ini harus dijadikan dasar sebagai hal yang harus dikembalikan kepada yang sesuai dengan standar tadi. Kemudian melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Jadi penyimpangan mana yang bisa ditolerir dan tidak usah harus diganti, tapi segera saja dialihkan kepada langkah yang harus dilakukan. Tapi kalau penyimpangan sudah melebihi batas toleransi, ya ini harus dirubah. Didasarkan atas starting dari tingkat penyimpangan yang tadi dilakukan. Jadi alternatif itu bisa dilakukan. Ini apakah akan diamputasi, kemudian diganti dengan yang baru, atau tidak usah diganti karena ini masih dalam ambang batas toleransi yang dimaafkan, tapi untuk kegiatan selanjutnya harus segera dikembalikan kepada standar yang sudah tertera dalam aturannya. Nah, itu alternatif lain ya. Tapi kesemuanya berorientasi supaya semua kegiatan landasannya efektif, efisien. Artinya ukuran-ukuran ini tidak boleh dilanggar, baik itu standar hasil yang harus dilakukan maupun berbagai penghematan-penghematan yang harus diupayakan. Sehingga nanti produk yang dihasilkan ini tetap masih dalam ambang batas harga pokok penjualan yang masih bisa dipertandingkan dengan para kompetitor. Sehingga barang kita adalah barang-barang yang tidak terlalu mahal dengan kualitas yang terjamin. Kan begitu. Itu sekilas lintas dari materi ketujuh ya, terkait dengan fungsi manajemen dan manajemen secara keseluruhan. Sebelum nanti setelah UTS kita masuk kepada manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. Jadi saudara, ini diberikan pembekalan awal tentang dasar teori manajemen. Sehingga pada saat kita membahas tentang manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen SDM, dan manajemen operasi, saudara tidak kebingungan. Apa itu manajemen? Ya, tadi manajemen itu ilmu seni untuk menjalankan sebuah proses dalam mencapai tujuan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Planning apa, organizing apa, activating apa, controlling apa. Saya harap itu harus saudara kuasai. Tandanya menguasai, saudara bisa menjelaskan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya bahas ini memberikan manfaat dan bisa saudara pahami untuk dijalankan di kemudian hari pada saat saudara sudah ditakdirkan menjadi seorang pemimpin di level mana saja, di perusahaan apa saja, di bisnis, di sosial, di pemerintahan. Fungsi-fungsi manajemen ini harus dilakukan ya. Awali dengan perencanaan dan akhiri dengan controlling. Saya serahkan kepada Pak Iqbal untuk diulas dan diberikan tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kepada Bapak Dr. Haji Heru Setiawan, SMM yang telah memberikan penjelasan terkait pertemuan kita minggu ke-7 ini. Seperti biasa teman-teman, saya akan menyimpulkan dan juga terakhir akan memberitahu bagaimana pembahasan apa saja yang akan kalian kerjakan di pekan UTS gitu ya, di setelah menyimpulkan gitu. Izin meng-share PowerPoint terlebih dahulu. Tadi sudah sangat jelas dan juga gamblang sekali penjelasan dari Bapak Dr. Haji Heru Setiawan SMM yang mana di sini saya akan menyimpulkan mudah-mudahan dapat memberikan kepemahaman yang lebih kuat kepada teman-teman terkait pengantar topik manajemen pada pertemuan minggu ke-7 ini. Izin share screen. Mudah-mudahan sudah terlihat ya teman-teman.
yang mana tadi diulas bahwa pengertian manajemen secara umum merupakan ini berdasarkan dari Nickel and Hugh dan juga Bacher and Krote menjelaskan adalah bahwa pengantar manajemen adalah suatu proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui kerangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Pada intinya, di dalam proses manajemen ini, bagaimana kita mengolah unsur-unsur manajemen yang mana sebagaimana kita telah ketahui, unsur-unsur manajemen atau unsur-unsur produksi itu ada material, money, dan juga metode, yang mana unsur-unsur tersebut kita di-manage berupa ke dalam bentuk perencanaan, kemudian diorganisasikan, kemudian diimplementasikan, dan juga terakhir melakukan pengawasan sehingga pengelolaan unsur manajemen itu dapat dilakukan secara efektif dan juga efisien, kemudian tujuan-tujuan perusahaan itu dapat tercapai. Yang mana di dalam fungsi manajemen yang pertama adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengevaluasian, dan juga pengawasan. Nah, untuk penjelasan tentang perencanaan akan jelaskan di slide khusus. Nah, di dalam untuk mencapai tujuan organisasi itu tentunya kita sebagai atau teman-teman sebagai calon manajer tingkat pertama, menengah atau atas, mudah-mudahan ya teman-teman bisa mencapai manajer tingkat menengah sampai atas, yang mana tugas atau fungsi dari teman-teman tersebut sebagai seorang manajer itu harus mampu merencanakan dengan baik segala aktivitas, segala strategi, segala visi misi organisasi untuk mencapai tujuan yang teman-teman tetapkan, yang mana di dalam proses perencanaan tersebut juga haruslah ditentukan suatu strategi yang efektif dan juga efisien, mampu melihat keadaan kita hari ini dan juga mampu meramalkan atau meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan dalam suatu bentuk perencanaan. Yang mana di sini pengertian dari proses perencanaan tersebut adalah suatu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa akan yang datang, yang kita itu harus mampu meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian setelah kita mampu meramalkan apa yang akan terjadi di masa tersebut, kita tahu nih yang di masa dekat, di masa yang akan datang itu, di masa yang akan datang itu akan terjadi misalnya suatu hal, suatu aktivitas. Maka atas dasar itu kita harus mampu menentukan strategi-strategi taktik untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang, yang akan datang tersebut. Sehingga dengan proses perencanaan tersebut, mudah-mudahan tujuan yang telah kita susun itu dapat tercapai, dapat terlaksana gitu ya. Fungsi perencanaan merupakan fungsi utama untuk menjadi seorang manajer ya teman-teman. Fungsi utama yang kita itu harus mampu melihat bagaimana kondisi di masa yang akan datang, kemudian dituangkan dalam bentuk visi misi dan juga strategi untuk mencapai tujuan organisasi gitu ya. Selanjutnya, kegiatan dalam fungsi perencanaan salah satunya ada tadi ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu meramalkan kondisi yang akan datang. Setelah kita mampu meramalkan tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang, kemudian kita melakukan dan juga menetapkan tujuan dan juga target kita. Misalnya perusahaan kita itu menargetkan laba sekitar misalnya 10 juta misalnya di bulan akhir Desember misalnya. Nah, untuk mencapai tujuan target untuk mencapai 10 juta tersebut apa yang kita lakukan? Nah, kita telah menyusun suatu rencana, ya tentunya kita harus menyusun suatu strategi untuk mencapai rencana tersebut, gitu ya. Kemudian di sini nomor 3, merumuskan program, tadi ya, merumuskan program, aktivitas, strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut, gitu. Seperti yang tadi contoh, misalnya pada akhir tahun kita menargetkan untuk penjualan sekitar mendapat laba sekitar 10 juta ya, teman-teman contoh. Maka kita telah menentukan target, maka selanjutnya adalah merumuskan program-program, misalnya program pemasaran atau program pemasaran yang digencarkan, misalnya menciptakan produk yang menarik dan juga membuat program pemasaran yang terbaik sehingga target 10 juta tersebut dapat tercapai gitu ya. Selanjutnya menentukan waktu yang diperlukan. Menentukan waktu yang diperlukan itu kita harus memiliki target. Dalam suatu perencanaan yang baik itu kita harus memiliki target untuk kapan nih rencana tersebut dapat tercapai gitu. Sehingga dengan target tersebut kita di dalam suatu organisasi itu dapat
bekerja secara terarah dengan ada targetnya tersebut, sehingga apa yang kita lakukan di dalam suatu organisasi tersebut lebih terarah, lebih terkontrol, lebih sesuai dengan on the track-nya, untuk dengan adanya waktu yang diperlukan atau deadline di dalam suatu rencana tersebut. Kemudian menetapkan budget biaya yang akan digunakan. Nah, tadi dengan kita menetapkan tujuan, nah kita juga nanti melakukan suatu analisis juga budget untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Nah, selanjutnya fungsi tahap kedua, setelah kita melakukan proses peramalan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, kemudian dituangkan dalam bentuk visi misi, strategi, program-program untuk mencapai perencanaan tersebut. Selanjutnya tahap kedua adalah mulai mengorganisasikan, yang mana visi misi, rencana, strategi tersebut mulai kita harus delegasikan kepada individu-individu di dalam organisasi. Nah, untuk itu di sini dituntut peran tadi seperti yang dijelaskan Pak Heru, dituntut peran manajer yang cukup dominan di fungsi perorganisasian tersebut, karena dalam proses pendelegasian tersebut ya tentunya pimpinan harus mampu mengkomunikasikan visi misi tersebut ke individu-individu di dalam organisasi tersebut. Untuk itunya juga pastilah bawahan kita itu perlu dilakukan motivasi atau treatment agar karyawan tersebut dapat melaksanakan visi misi yang telah ditentukan dalam proses perencanaan, sehingga visi misi tersebut dapat diimplementasikan dengan baik oleh individu-individu di dalam suatu perusahaan tersebut, sehingga dengan dapat diimplementasikan dengan baik, maka kan tentunya tujuan yang telah direncanakan itu dapat tercapai gitu ya. Nah, di sini ada pengertian fungsi pengorganisasian, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan juga taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Nah, ini ya, pentingnya seorang manajer itu dapat memastikan bahwa visi dan misi, rencana-rencana, program-program kerja yang disusun dalam proses perencanaan tersebut dapat dihantarkan, didelegasikan secara efektif dan juga efisien terhadap individu-individu di dalam organisasi tersebut, dengan cara tadi mengkomunikasikan dengan baik dan juga melakukan proses motivasi individu tersebut untuk dapat bekerja menjalankan tadi visi misi secara efektif dan juga efisien, dan pada akhirnya tujuan organisasi akan tercapai gitu ya. Nah, selanjutnya kegiatan dalam fungsi organisasi yang pertama mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, menetapkan prosedur yang diperlukan. Kedua, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Di sini juga mulai didelegasikan ya, misalnya job desk kita itu udah menyusun rencana, maka job desk dan juga job specification itu harus dijelaskan dengan baik atau dibebankan dengan baik kepada individu di dalam organisasi sesuai dengan skill dan kompetensinya ya teman-teman. Kemudian melakukan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia dan juga tenaga kerja. Tadi ya, kita itu perusahaan telah memiliki rencana. Tentunya kan dalam mencapai rencana tersebut kan diperlukan sumber daya manusia yang dapat mencapai rencana tersebut ya teman-teman. Ya, salah satunya dengan proses perekrutan, penyeleksian, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia tenaga kerja. Nah, nanti untuk materi tentang manajemen sumber daya manusia akan dijelaskan secara khusus ya teman-teman di pembahasan setelah UTS gitu. Nah, yang terakhir adalah kegiatan penempatan sumber daya manusia dengan posisi yang paling tepat. Nah, ini maksud posisi yang tepat itu berdasarkan skill dan kompetensi yang tepat ya teman-teman. Jangan sampai sumber daya manusia itu kita ditempatkan di dalam suatu divisi, tetapi sumber daya manusia itu tersebut tidak mampu tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan divisi tersebut gitu. Diambil contoh misalnya divisi dibutuhkannya adalah seorang divisi marketing, tapi sumber daya manusia tidak mampu mengkomunikasikan dengan baik, tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, kan bisa menjadi permasalahan yang teman-teman jika kita tidak dapat menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan skill dan kompetisinya gitu ya. Untuk itu dalam proses pengorganisasian ini agar berjalan secara efektif,
tentunya sumber daya manusia itu harus ditempatkan sesuai dengan skill dan kompetensi yang dimiliki sumber daya tersebut, sehingga fungsi perencanaan segala aktivitas perencanaan tadi ya, program-program yang telah ditetapkan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan organisasi itu dapat dilaksanakan dengan baik ya teman-teman. Selanjutnya fungsi ketiga, fungsi pengarahan dan implementasi atau fungsi pengarahan dan implementasi ya. Tadi kita telah merencanakan di tahap pertama menyusun rencana visi misi yang baik ya teman-teman. Yang mana perusahaan itu telah merencanakan visi misi dan juga strategi-strategi dan juga program-program untuk mencapai visi misi tersebut ya. Selanjutnya diorganisasikan kepada individu-individu di dalam suatu organisasi tersebut. Nah, tahap ketiga adalah proses implementasi, bagaimana visi misi tersebut dapat diimplementasikan dengan baik oleh individu-individu dalam organisasi. Nah, di sini pengertian pengarahan atau implementasi merupakan proses implementasi program dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan juga produktivitas yang tinggi. Nah, ini hampir sama tadi ya penjelasannya dengan proses pengorganisasian, karena dalam proses pengorganisasian dan juga proses implementasi itu kan saling berhubungan ya teman-teman, yang mana peran manajer di dalam tahap ketiga ini sangat dominan juga, yang mana manajer itu harus memastikan bahwa sumber daya manusia di dalam organisasi itu mampu melaksanakan aktivitas kerja yang telah dibebankan, yang telah didelegasikan oleh organisasi kepada sumber daya manusia tersebut, sehingga tujuan dari organisasi itu dapat dicapai gitu ya. Di sini pentingnya manajer untuk memotivasi dan juga mengkomunikasikan dengan baik segala rencana-rencana program yang telah diterapkan, kemudian memastikan bahwa sumber daya manusia itu mampu mengimplementasikan rencana-rencana tersebut secara baik ya, secara efektif maupun efisien gitu ya. Nah, apa saja sih kegiatan dalam fungsi pengarahan dan pengimplementasi? Tadi sudah jelas sekali dijelaskan oleh Pak Heru ya teman-teman. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, itu mendelegasikan tugas. Kedua, mengimplementasikan proses kepemimpinan tadi ya. Fungsi dari dalam proses ini manajerlah yang memiliki peran yang sangat dominan gitu. Untuk itulah seorang manajer itu harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, yang memiliki jiwa untuk membimbing dan juga jiwa untuk memberikan motivasi kepada tenaga kerja agar tenaga kerja tersebut dapat bekerja secara efektif dan juga efisien dalam mencapai tujuan organisasi ya. Selanjutnya menjelaskan kebijakan yang telah ditetapkan tadi ya, bahwa pemimpin tersebut harus mampu menjelaskan kebijakan-kebijakan apa yang dapat diterapkan atau dilaksanakan oleh individu-individu dalam organisasi tersebut atau karyawan, sehingga pastilah dalam membuat kebijakan tersebut ya intinya untuk agar visi misi dan juga rencana yang telah dibuat itu dapat terlaksana dengan baik ya, dengan memberikannya kebijakan-kebijakan yang tepat gitu. Selanjutnya tahapan terakhir, yaitu tahap terakhir atau bukan yang terakhir ya, bahwa kalau proses pengawasan dan pengendalian itu seperti yang dikatakan oleh Pak Heru ya, harus terus dilakukan secara kontinu ya, harus dilakukan secara berkelanjutan agar visi misi dan juga rencana program-program kerja yang telah dibuat oleh organisasi itu dapat terlaksana dengan baik gitu ya. Nah, pengertian dari pengawasan dan pengendalian yang pertama adalah fungsi manajemen ini bertujuan untuk melakukan kontrol ya, controlling atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Pengertian berguna untuk memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan, disusun, dan dijalankan dapat berjalan sesuai dengan aturan main atau prosedur yang telah dibuat organisasi. Nah, dalam proses fungsi controlling, pengawasan itu yang paling dominan tetap ada seorang manajer ya, teman-teman. Kalian sebagai calon manajer itu nanti akan memiliki job desk untuk melakukan controlling kepada karyawan atau bawahan-bawahan individu-individu di dalam organisasi tersebut. Nah, seorang manajer tersebut harus mampu memastikan bahwa dan juga mengevaluasi bagaimana aktivitas kerja yang dilakukan oleh individu-individu tersebut. Apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan job desk kerjanya, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan
tujuan organisasi atau tidak. Nah, maka dari itu dilakukan suatu evaluasi. Evaluasi kinerja bagaimana si sumber daya manusia itu apakah sudah menjalankan aktivitas kerja yang dibebankan oleh perusahaan dengan baik atau tidak ya. Di sini merupakan proses fungsi pengawasan di sini adalah berperan penting untuk melaksanakan hal tersebut ya. Melaksanakan evaluasi dan juga pengendalian yang dilakukan oleh sumber daya manusia di dalam menjalankan suatu aktivitas kerjanya gitu ya. Nah, apa saja sih kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian? Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Kedua, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi untuk menciptakan yang mungkin ditemukan. Ketiga, melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis tadi ya. Tugas dari seorang manajer dalam kaitannya untuk melakukan fungsi pengawasan yang pertama ada mengevaluasi kinerja dari sumber daya manusia individu di dalam organisasi dalam mengerjakan segala aktivitas kerja gitu ya. Kemudian mengambil langkah klarifikasi apakah yang dilakukan oleh sumber daya manusia itu sudah benar atau tidak gitu. Jika benar berarti kan perlu dipertahankan ya. Jika benar berarti kan harus dipertahankan dan juga treatment yang dapat dilakukan adalah memberi reward ya atau memberikan penghargaan agar sumber daya manusia itu dapat merasa dihargai dan juga terus menjaga kualitas dari dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian jika pekerjaan yang dilakukannya itu tidak mencapai target atau bisa dibilang tidak baik dalam melaksanakan aktivitas kerjanya, mungkin dapat dilakukan yang pertama pelatihan dan juga pengembangan mungkin. Kedua, secara langkah yang paling ekstrim adalah melakukan demosi atau pemutusan hubungan kerja gitu ya. Nah, hal-hal tersebut ya tentunya untuk agar tujuan dari organisasi itu dapat tercapai gitu ya teman-teman. Nah, kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian selanjutnya adalah tadi ya hampir sama, mengevaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan yang telah ditetapkan, mengambil langkah koreksi penyebab yang mungkin ditemukan. Ini hampir sama ya dengan PowerPoint yang sebelumnya. Mungkin ada double slide. Nah, itu dari pertemuan minggu ke-7 ini membahas tentang manajemen ya teman-teman. Yang mana manajemen atau pengertian dari manajemen secara umum ya dari beberapa tokoh merupakan suatu proses, suatu ilmu pengetahuan dan juga seni untuk merencanakan, mengorganisasikan dan juga mendelegasikan atau mengimplementasikan dan terakhir ada melakukan pengawasan terhadap pengelolaan unsur-unsur manajemen atau unsur-unsur produksi yang dimulai dari material, money, method secara efektif dan juga efisien untuk mencapai tujuan organisasi gitu ya teman-teman, yang mana di dalam fungsi manajemen tersebut tadi ada proses perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan juga pengawasan. Nah, teman-teman sebagai calon manajer ya yang orang-orang yang sangat beruntung ya teman-teman mengambil mata kuliah atau mengambil prodi manajemen karena di dalam nanti di dunia kerja juga orang-orang di prodi manajemen itu sangat diminati ya di dunia kerja ya teman-teman, karena di sana diajarkan untuk bagaimana kalian itu menentukan suatu rencana, kemudian tahap akhirnya adalah mengawasi apakah rencana tersebut telah dijalankan dengan baik atau tidak. Kemudian nanti juga teman-teman diajarkan terkait fungsi-fungsi dari manajemen ya seperti manajemen marketing, sumber daya manusia, keuangan, operasional, dan juga yang terakhir yang terbaru dari prodi manajemen bisnis fakultas ekonomi dan bisnis operasional adalah prodi konsentrasi bisnis digital gitu ya. Itu sangat bermanfaat bagi teman-teman jika nanti bekerja ya teman-teman gitu. Nah, seperti biasa tugas individu yang harus teman-teman kerjakan yang pertama, poin pertama selalu harus meresumir ya teman-teman berdasarkan pendapat dari teman-teman terkait pertemuan ke-7 hari ini ya. Tadi membahas tentang perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan juga pengawasan. Nah, pertanyaan kedua adalah bagaimana teman-teman harus mampu mengaplikasikan fungsi manajemen dalam kehidupan Anda. Kemudian diurutkan secara sistematis dimulai dari proses penyusunan tujuan, target di dalam suatu fungsi perencanaan tadi ya.
kemudian diuraikan dalam fungsi manajemen gitu ya. Misalnya ambil contoh ya, misalnya teman-teman punya tujuan utama ada meraih IPK yang 4, lulus 4 tahun ya. Perencanaan apa yang teman-teman lakukan? Program-program apa yang teman-teman lakukan? Nah, teman-teman buat dari proses perencanaan sampai proses pengawasan gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya teman-teman terkait tugas individu. Kemudian di sini juga saya akan membahas terkait dari UTS ini ya teman-teman, terkait apa yang akan teman-teman kerjakan di UTS nanti yang rencananya tanggal 10 ya teman-teman. Pengantar manajemen bisnis itu terkait UTS nanti itu ada 2 option ya, pilihan ganda dan juga esai. Untuk bahan ajar dan juga soal nanti teman-teman dapat fokus di PPT dan juga bahan ajar yang sering Bapak share di grup ICL, karena nanti akan seputar pertanyaan-pertanyaan atau pilihan ganda tersebut akan diambil dari bahan ajar dan juga PPT yang sering Bapak share gitu. Teman-teman cukup fokus saja ke PPT dan juga bahan ajar yang setiap pertemuan sering Bapak share gitu ya. Terkait dari UTS, jika ada pertanyaan nanti boleh teman-teman di grup ya. Kemudian seperti biasa ini link videonya di-share di YouTube, kemudian mohon untuk melakukan respon ya di kolom komentar gitu sebagai bentuk salah satu bentuk kehadiran kalian yang mana telah menyaksikan video ajar yang pertemuan ke-7 ini, teman-teman. Mungkin itu teman-teman pertemuan ke-7 ini. Selamat menempuh ujian tengah semester. Mudah-mudahan nanti UTS teman-teman nilainya bagus-bagus ya teman-teman. Kalau bisa A semua ya. Karena pengantar manajemen bisnis itu merupakan mata kuliah dasar yang mana ya harus teman-teman harus mampu menguasai sebelum nanti teman-teman dikonsentrasikan ke berbagai macam konsentrasi, misalnya pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, operasional dan juga bisnis digital gitu ya. Selamat menempuh ujian tengah semester. Jangan lupa untuk fokus terhadap PPT dan juga bahan ajar yang sering Bapak share di ICL. Mungkin itu pertemuan minggu 7. Kita berjumpa lagi pada pertemuan minggu ke-8 ya secara online, secara Zoom. Gitu ya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.